Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Ayu Anggreni, perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Advance Care Planning pada masa COVID-19. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu tahu apa itu Advance Care Planning. Advance Care Planning secara umum adalah sebuah proses komunikasi antara pasien dengan orang yang ia cintai maupun dengan tim kesehatan yang sedang merawat pasien tersebut untuk membantu pasien dalam beberapa hal. Kebanyakan orang pasti sudah merencanakan tentang pendidikan, karir, maupun tinggal di mana jika sudah berkeluarga, mau memiliki anak berapa, saat pensiun nanti akan seperti apa, dan bahkan sudah merencanakan akan melakukan liburan yang seperti apa. Akan tetapi, kebanyakan orang tidak merencanakan masa depan di mana mungkin kita tidak dapat berkomunikasi, yang diakibatkan oleh kondisi fisik kita yang tidak baik atau karena penyakit. Nah, proses komunikasi yang dapat kita bantu di Advance Care Planning yaitu meliputi memahami kondisi medis serta kemungkinan komplikasi yang mungkin akan menimpa pasien. Kemudian yang kedua, menentukan makna dari kehidupan yang baik dan berkualitas bagi pasien. Yang ketiga, memahami target perawatan, nilai-nilai dan keyakinan pribadi diri pasien. Yang keempat, memahami pilihan-pilihan perawatan medis yang mungkin akan dijalani di masa yang berhubungan dengan kondisi kesehatan pada pasien saat ini. Kemudian, mempertimbangkan resiko serta manfaat pada masing-masing terapi yang akan dijalankan. Lalu menentukan siapa saja yang akan menjadi pengambil keputusan di saat pasien tidak dapat lagi mengambil keputusan. Lalu mendokumentasikan dan menyimpan salinan dokumen Advance Care Planning ini. Dan yang terakhir yaitu membantu meninjau ulang keputusan yang telah dibuat pasien. Hal ini dilakukan ketika pasien berubah pikiran ataupun kondisi pasien mengalami perubahan. Lalu selanjutnya, terdapat beberapa kesalahpahaman antara pemahaman masyarakat dan kenyataan yang terjadi di dunia medis. Kesalahpahaman dari Advance Care Planning dari masyarakat yaitu mereka menganggap bahwa Advance Care Planning adalah mendiskusikan tentang kematian, yang padahal di kenyataannya Advance Care Planning merupakan diskusi yang berkelanjutan mengenai pelayanan medis. Advance Care Planning ini mendorong pasien dan orang yang pasien cintai untuk mendiskusikan dan memahami nilai, kepercayaan, dan harapan dari pasien. Kemudian kesalahan yang kedua, yaitu Advance Care Planning hanya untuk orang yang sudah tua dan memiliki penyakit berat. Yang pada kenyataannya, Advance Care Planning diperuntukkan untuk semua individu, baik individu yang sehat, individu yang sakit, usia produktif, usia lanjut dengan untuk mendiskusikan jenis layanan kesehatan seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian kesalahpahaman yang ketiga yaitu Advance Care Planning bertujuan untuk melepaskan alat bantu untuk menyambung kehidupan. Yang pada kenyataannya, Advance Care Planning merupakan diskusi untuk preferensi layanan kesehatan, yang mana pasien dapat menyampaikan keinginannya untuk menghentikan terapi yang sedang dijalani atau menerima terapi lain sesuai dengan kondisi medis pasien saat ini. Lalu kesalahpahaman selanjutnya yaitu Advance Care Planning menunjukkan bahwa tenaga medis sudah menyerah dalam menolong pasien. Pada kenyataannya, Advance Care Planning membantu tim medis memahami harapan pasien dan menyampaikan layanan kesehatan yang sesuai dengan pasien inginkan saat ini. Nah, lalu bagaimana sih untuk memulai ACP ini? Ada 4 langkah untuk memulai Advance Care Planning ini. Yang pertama, disesuaikan dengan kondisi pasien atau individu. Nah, ada 3 macam Advance Care Planning dalam hal ini, yaitu General Advance Care Planning atau pada orang yang sehat. Kemudian yang kedua, pada orang dengan penyakit kronik. Dan yang ketiga yaitu pasien dengan penyakit terminal. Kemudian langkah ACP yang kedua yaitu disesuaikan dengan kesiapan pasien. Yang ketiga yaitu menghargai keputusan pasien. Advance Care Planning adalah proses yang sukarela. Nah, oleh karenanya, tenaga kesehatan tidak boleh memaksa pasien untuk melakukan diskusi Advance Care Planning. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu memulai Advance Care Planning Conversation Starter. Pertanyaan dalam Advance Care Planning ini yaitu meliputi
apa makna hidup dari pasien, kemudian apa yang pasien ketahui tentang penyakitnya, lalu apa saja perawatan yang sudah dijalani pasien, dan pengalaman apa yang dirasakan pasien. Kemudian, apa saja yang sudah dipelajari pasien terkait penyakitnya tersebut, lalu harapan apa dari pasien, dan apakah pasien sudah menyiapkan my end of life care preference, dan yang terakhir yaitu siapa saja orang yang akan jadi juru bicara ketika pasien tidak dapat berkomunikasi lagi. Nah, advance care planning di masa pandemi COVID-19 ini bertujuan untuk mengkaji nilai dan target rawat pasien. Kemudian menjelaskan indikasi resusitasi, menginformasikan bahwa resusitasi tidak akan membantu pencapaian target pasien, dan menyampaikan bahwa presentasi tidak akan dilakukan pada pasien. Dan yang terakhir, resusitasi cairan dimengerti dan tidak dapat keberatan. Nah, selain itu, kita dapat melakukan vital talk atau komunikasi skill pada pasien COVID-19. Yang bisa digunakan adalah skill Calmer. Calmer ini adalah singkatan. Yang pertama adalah check-in, yaitu mengecek pasien COVID-19. Yang kedua, ask about COVID. Tanyakan tentang pemahaman pasien akan COVID-19. Lalu, layout issue atau masalah isu tentang COVID-19, motivate atau memotivasi, expect emoticon, harapkan ekspresi yang dirasakan oleh pasien, dan yang terakhir adalah record atau melihat kejadian yang telah terjadi. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan skill share dengan kondisi yang dianjurkan menggunakan skill share. Skill share ini adalah singkatan dari 5 hal, yaitu yang pertama adalah show the guideline atau jelaskan petunjuk pedoman tentang penyakit, headline the meaning, menjelaskan apa maksudnya, affirm the care, menegaskan kepedulian terhadap pasien, respond the emoticon, menanggapi emosinya, emphasize same rules apply, tekankan aturan yang sama berlaku pada penderita COVID. Nah, selanjutnya, apabila keluarga tidak di samping pasien, maka kita dapat menggunakan skill love. Skill love ini juga ada singkatannya, yaitu lead the way atau memimpin jalan pada pasien. Offer things that matter most. Tawarkan hal-hal yang paling penting. Validate what they want to say. Validasi apa yang ingin mereka katakan. Lalu yang terakhir yaitu expect emoticon. Harapkan ekspresi yang akan dikeluarkan oleh pasien. Nah, kemudian kita akan menganalisis seminar Advance Care Planning. Advance Care Planning yang disampaikan oleh Dr. Diah Martina memperlihatkan beberapa poin yang menjelaskan bahwa Advance Care Planning ini sendiri sangat penting dilakukan, mengingat adanya kondisi pandemi COVID-19, karena sangat mungkin di beberapa fasilitas atau di beberapa negara kekurangan resuscitate. Dan tidak hanya itu saja, Advance Care Planning juga sangat berguna untuk mendiskusikan jenis pelayanan kesehatan yang diinginkan tidak hanya individu tertentu saja, melainkan untuk semua individu yang sehat maupun sakit. Advance Care Planning ini bertujuan untuk mengenal nilai-nilai pada pasien, akan tetapi bukan berarti semua yang disampaikan oleh pasien menjadi keputusan, karena keputusan itu sendiri akan ditentukan dari kondisi seseorang atau pasien terkait apa saja resikonya dan apa saja terapi yang digunakan. Advance Care Planning juga bertujuan untuk membantu tim medis memahami harapan pasien dan menyampaikan tipe pelayanan yang sesuai dengan preferensi pasien. Tidak hanya melakukan diskusi antara pasien, keluarga, serta tim kesehatan, akan tetapi juga membantu keluarga dalam mengenal, memahami, dan menerima apa saja nilai dari pasien. Sayangnya, Advance Care Planning seringkali disalahartikan, merupakan diskusi tentang kematian yang padahal Advance Care Planning merupakan diskusi berkelanjutan mengenai preferensi layanan medis. Advance Care Planning mendorong pasien dan orang yang dicintai pasien untuk mendiskusikan dan memahami nilai, kepercayaan, dan harapan dari pasien.
Nah, selain itu, advance care planning diperuntukkan untuk semua individu, baik yang sehat atau usia produktif maupun orang yang sakit dan usia lanjut. Advance care planning, pasien dapat menyampaikan preferensi kesehatannya, misalnya untuk menghentikan terapi atau menerima terapi lainnya yang sesuai dengan pasien secara klinis. Advance care planning juga dapat membantu tim medis untuk memahami harapan pasien dan menyampaikan tipe-tipe layanan kesehatan yang preferensi bagi pasien, sesuai dengan preferensi pasien. Nah, lalu berkomunikasi jarak jauh mengenai isu sensitif merupakan sebuah tantangan advance care planning di masa pandemi COVID-19. Selain itu, tantangannya adalah adanya keterbatasan penggunaan bahasa nonverbal. Akan tetapi, dalam kondisi pandemi seperti ini akan menjadi kesempatan atau momen yang tepat untuk memulai membicarakan advance care planning. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 10. Harapannya dengan adanya advance care planning ini dapat mendorong pasien dan orang yang pasien cintai untuk mendiskusikan dan memahami nilai, kepercayaan, dan harapan dari pasien. Cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.